Di tengah popularitas ayah dan ibunya yang tengah menanjak, Didit Prabowo mau tak mau juga ikut menuai atensi publik. Banyak yang baru tahu jika putra sematawayang Prabowo Subianto dan Titik Soeharto ini menempuh dunia yang berbeda dari sang ayah dengan berkecimpung di ranah fashion. Bakat di bidang seni itu rupanya menurun dari sang ibu yang memang memiliki kedekatan dan seakan tak terpisahkan dengan Didit Prabowo sejak kecil. Bagaimana kedekatan sosok calon ibu negara terfavorit 2024 itu mampu mendidik sang buah hati menjadi seniman kelas dunia? Yuk simak transformasinya. Nyaris 40 tahun silam, Prabowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo yang dikenal dengan nama Didit Prabowo terlahir ke dunia pada 22 Maret 1984. Berdasarkan catatan Arsip Perpustakaan Nasional di laman resmi akun Facebook, cucu ke-8 Presiden Soeharto ini disebut lahir pada pukul 13.13 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Anak dan Bersalin RSAB Harapan Kita Jakarta. Saat dilahirkan, Didit memiliki berat badan ideal dan normal di angka 3,7 kg. Kehadiran Didit begitu dinantikan. Selama proses kelahirannya, Didit bayi ditunggu langsung oleh sang ayah Prabowo Subianto dan juga kakek nenek Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Ada juga Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo serta Ibu Dora Mari Siregar. Dalam sejumlah potret terlihat Prabowo Subianto menemani langsung Titik Soeharto. Sementara dalam foto lain, keluarga besar cendana berfoto di tengah-tengah Ibu Titik yang mendekap Didit bayi. Didit kemudian menjadi satu-satunya anak Prabowo Subianto bersama Titik Soeharto hingga kemudian pasangan itu bercerai 14 tahun kemudian. Sebagaimana lazimnya pria, sejak kecil Didit Prabowo dikenal lebih dekat dengan sang ibu. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh Prabowo yang lebih banyak menghabiskan waktu berdinas ke berbagai daerah hingga sekolah ke luar negeri. Dalam sebuah unggahan lawas, terlihat Titik memeluk erat Didit Prabowo yang masih batita. Dalam foto itu, Didit Hadi Prasetyo tampak begitu menggemaskan dengan tubuh cabi dan rambut lebat yang mengingatkan pada profil sang ayah. Sayangnya, saat kira-kira duduk di bangku SMP, kebahagiaan Didit terenggut. Pada usia 14 tahun, ia harus menerima kenyataan ayah dan ibunya bercerai di tahun 1998. Di saat kakeknya juga harus lengser dari kursi presiden. Pasca berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, hal itu diikuti secara beruntun dengan peristiwa pencopotan Prabowo Subianto sebagai Panglima Konsret hingga perceraian orang tuanya. Kejadian itu tentu menjadi situasi yang tak menguntungkan bagi perkembangan remaja Didit Prabowo. Hal tersebut diduga menjadi alasan terbesar Didit kemudian pindah dan menetap di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Boston, ibu kota negara bagian Massachusetts. Pria 39 tahun ini lantas menghabiskan masa sekolah menengahnya di The Governors Academy, sebuah sekolah berasrama eksklusif yang telah berusia ratusan tahun. Sekolah ini termasuk sekolah swasta elit. Untuk tahun ajaran 2023-2024 saja, biaya tahunannya berada di kisaran 73.000 US dollar atau lebih dari 1,1 miliar rupiah. Lagi Didit tengah berada di asrama yang hangat dan privasi. Di tanah air, keluarga besarnya tengah jadi publisitas negatif. Saat itu sebisa mungkin, keluarga cendana menjauh dari sorotan publik. Karena itu seperti anggota keluarga yang lain, tak banyak foto remaja Didit yang terpublikasi. Namun dalam sebuah foto yang diunggah terlihat potret Didit saat bermain ski di Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Foto itu diperkirakan diambil saat Didit masih bersekolah di Governors Academy. Semburat senyum di wajahnya membuat ia terlihat begitu tampan. Tak jarang kegantengannya disandingkan dengan sang paman Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Saat masih kecil, Didit memiliki banyak cita-cita seperti menjadi pelukis, fotografer, sejarawan, sutradara teater, dan pengusaha. Hal itu sempat membingungkannya. Namun saat bersekolah di The Governors Academy, ia sempat mengikuti workshop teater Shakespeare di Harvard University Extension School. Hal inilah yang kemudian memicu ketertarikannya pada detail kostum.
Usai menamatkan pendidikan di Boston tersebut, Didit lantas melanjutkan kuliah di salah satu sekolah mode terkenal di dunia, yakni Parsons School of Design yang berlokasi di New York, Amerika Serikat. Tak kalah mahal dari SPP tahunan saat Didit SMA, biaya tahunan untuk kuliah di sekolah fashion ini mencapai hingga 47.000 US dollar atau per semester biaya sekitar 350 jutaan rupiah. Di balik kesibukannya menempuh studi, ada kalanya Didit mudik ke Indonesia untuk mengobati rasa kangen. Selain bertemu dengan ayah dan ibunya yang juga kerap mengunjunginya di Amerika. Di tanah air, Didit leluasa melepas kangen dengan sang kakek yang memang akrab dengannya sejak kecil. Apalagi diketahui rumah Ibu Titik di Jalan Cendana bersebelahan dengan rumah penguasa Orde Baru tersebut. Dalam sebuah potret lawas, terlihat Didit Prabowo saat kira-kira masih duduk di bangku sekolah dasar, mengabadikan potret bersama Presiden Soeharto. Dalam sebuah video yang viral di TikTok, Didit remaja juga terlihat mendampingi Presiden Soeharto saat melakukan pengecekan kesehatan di Jerman pada tahun 1996. Saat itu, Didit remaja tampak begitu manis dengan rambut lebat belah tengah. Ia mengenakan jaket warna putih keabuan dan tak pernah jauh dari rombongan sang kakek. Dalam sejumlah komentar warga TikTok, banyak yang memuji kegantengan Didit yang saat itu baru berusia sekitar 12 tahun. Didit yang makin yakin dengan passionnya di dunia rancang busana, lantas kembali menempuh sekolah mode. Kali ini ia terbang ke pusat mode dunia di Paris, Prancis dan menimba ilmu di École Parsons Paris selama 4 tahun. Didit sepertinya melakukan transfer studi dari pusat Parsons School New York ke cabang Parsons School Paris yang memang berlokasi di negeri Menara Eiffel tersebut. Minat Didit di dunia fashion ternyata menurun dari sang ibu yang memang adalah penggemar dan pengguna setia berbagai ragam busana Nusantara. Didit saat ini bahkan tercatat sebagai Ketua Himpunan Ratna Busana Indonesia. Lembaga ini concern memberi perhatian pada kurasi dan kreativitas pakaian kebaya dan pakaian tradisional Nusantara. Dalam sebuah foto terlihat Didit tampil bersama Ibu Titik yang tampak begitu anggun dalam potongan rambut tak biasa. Penampilan Titik dengan tatanan rambut tanpa sanggul itu dipuji netizen karena terlihat begitu rupawan dan menawan. Selama masa sadinya, kreativitas Didit telah diakui melalui penghargaan Silver Timbel yang diberikan atas orisinalitas karyanya. Setelah lulus pada 2007, kreasi Didit Prabowo semakin mengagumkan dengan kehadiran namanya secara konsisten di official kalender Paris Fashion Week, yang menandakan partisipasinya dalam event fashion prestisius. Ia pun memutuskan menetap di Paris dan menghasilkan karya yang dinikmati oleh berbagai kalangan dari antero penjuru dunia. Walau sibuk berkarir di dunia biru, pria yang pernah dekat dengan Velo Pepexia ini juga tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga besar Cendana dan kerabat lainnya, termasuk dengan para sahabat dan kenalan. Saat pernikahan anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, ia terlihat hadir di antara para undangan. Dalam sebuah unggahan, Didit bersama ibunya menyempatkan berfoto dengan istri almarhum Presiden Gus Dur, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Di usianya yang jelang 40 tahun, Didit telah melenggangkan namanya sebagai perancang tanah air dalam jajaran desainer dunia. Di panggung Paris Fashion Week, rancangan Didit Hedi Prasetyo berseliweran bersama karya Giorgio Armani, Christian Dior, Georges Chakra, Zuhair Murad, Versace, Junpal Gucci, dan desainer kelas dunia lainnya. Menurut Didit terkait partisipasinya di Paris Fashion Week, dalam setahun ia biasanya mengerjakan 2 koleksi Fall Winter dan Spring Summer. Satu koleksi berkisar 20 hingga 40 pakaian. Sejak penampilan perdananya di Paris Contour Fashion Week Spring or Summer 2010, rancangan Didit langsung menyita perhatian publik mode Paris kala itu. Didit juga tercatat sebagai desainer kedua setelah Karl Lagerfeld dan pertama di Asia yang diajak berkolaborasi oleh perusahaan mobil papan atas Jerman BMW. Didit juga adalah perancang desainer interior dan eksterior BMW Individual 7 Series yang diluncurkan pada 2012. Unit eksekutif itu hanya diproduksi 5 unit untuk seluruh dunia dengan harga yang hanya diketahui para pemesannya.
Beberapa karya Didit lainnya telah dipakai oleh artis hingga klub sepak bola dari dalam hingga luar negeri. Meski punya kesibukan sebagai perancang busana dan pengusaha, Didit juga masih menyempatkan waktunya untuk berlibur bareng keluarga cendana. Tak kalah Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai Capres ke-8 RI bersama Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Didit tampak terlihat beberapa kali dalam kegiatan bersama ayah dan ibunya. Pada hari jadi ayahnya yang ke-72 pada 17 Oktober lalu, Didit terlihat hadir di tengah meriahnya acara. Suasana makin ceria dan terasa ideal ketika Ibu Titik juga turut hadir. Mereka bertiga bahkan mengabadikan foto bersama yang lantas mendapatkan sambutan hangat dari warganet. Tak sedikit yang berharap agar keluarga ini kembali bersama, apalagi jika Prabowo sukses menjadi presiden terpilih pada Pilpres 2024. Gimana menurut kalian?